Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Damar Ramadan, NIM 2024 1025 dari kelas akuntansi 1 semester 1. Dalam sejarah Indonesia, kita telah mengetahui bahwa salah satu usaha untuk menyukseskan persatuan bangsa ialah dengan memanfaatkan penggunaan bahasa. Kita telah sering melakukan usaha ini dengan cenderung sejak sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Hanya sayang di sana sini ada yang belum mencapai tujuannya dengan sempurna. Hal dimaksud yang menonjol, misalnya ialah sebuah usaha menunjukkan salah satu aspek bahasa, yaitu penyusunan suatu sistem ejaan bahasa khususnya dalam huruf Latin. Pemerintah sejak awal abad ini telah beberapa kali mengajukan sistem ejaan dengan tujuan memodernkan bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada apa yang telah dilakukan panitia-panitia ejaan, mulai dari panitia CHA Fund of Sweden atas nama pemerintah jajahan Belanda di tahun 1901 dan panitia-panitia seperti panitia ejaan Republik oleh Sewewandi pada tahun 1947, panitia ejaan pembahasan oleh Trijono di tahun 1997, panitia ejaan Melindo oleh Slamet Muljana di tahun 1959. Untuk panitia ejaan Batu Bahasa Indonesia oleh Anton Weliono di tahun 1957 dan panitia ejaan yang digunakan atau PBB oleh Ide Mantra di tahun 1972. Akhirnya, sistem PBB ini disahkan oleh Presiden Soeharto secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1972. Kami menyadari bahwa ada kekurangan dalam sistem PBB di beberapa hal, seperti penulisan nama penuh, huruf kapital, dan tanda baca. Oleh karena itu, lumrah jika kita merasakan kekurangannya di beberapa aspek karena perubahan ejaan sejak tahun 1972 telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dalam pembahasan tentang ejaan, kita harus memperhatikan bagaimana ejaan tersebut digunakan oleh masyarakat sebelum diresmikan oleh pemerintah. Nantinya akan terlihat bahwa ini akan melewati berbagai kesulitan yang berliku. Ketika membahas ejaan Indonesia, kita perlu melihat perkembangan bahasa Indonesia dari zaman kuno hingga sekarang. Diketahui bahwa ratusan tahun yang lalu, Indonesia disebut sebagai bahasa Melayu. Nama Indonesia muncul kemudian atau muncul setelahnya. Pada zaman Sriwijaya, dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Tulisan leluhur Melayu menggunakan aksara Pallawa dari India, dikenal serupa dengan Jawa kuno. Bahasa ini belum menggunakan alfabet Latin. Melayu kuno berkembang di berbagai tempat di Indonesia, terutama selama periode Islam di awal abad ke-13. Pedagang Melayu yang berkeliaran di Indonesia menggunakan Melayu sebagai bahasa perdagangan, pengajaran agama, dan hubungan diplomatik. Pedagang asing seperti orang Tionghoa atau orang-orang dari bangsa Cina menyusun daftar kata Tionghoa Melayu sejak abad ke-15 yang berisi sekitar 500 kata. Kampus bahasa Indonesia tertua adalah Spring Word di tahun 1603, karya Frederick Demonstration. Selanjutnya ada Vocabularium of the Workbook near Order Mandes Alphabet in Justus Malay NC Malay Dasi di tahun 1623, yaitu buku dari karangan Casper Wilson dan Sebastianus Janssen. Lihat Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta 1991, edisi 2,
halaman XXL. Dalam kamus ini, kata-kata Indonesia juga ditulis dalam huruf Latin, sebagaimana disusun oleh Tiga Veta sebelumnya di tahun 1522 dalam daftar kata Vocabulary de Questi Populi Mori, daftar kata yang digunakan oleh orang Islam. Bahasa Melayu ini mengalami pula penulisannya dengan huruf Arab yang juga berkembang menjadi huruf Arab Melayu. Penambahan dengan beberapa tanda untuk beberapa huruf dalam menyesuaikan dengan bunyi-bunyi bahasa Melayu seperti TB, SJ, D, dan SJ. Penulisan ini dipakai dalam naskah-naskah Melayu lama seperti dalam karya-karya sastra dan buku-buku pengajaran agama Islam, dan juga sebagai ejaan resmi bahasa Melayu sebelum datangnya huruf Latin atau huruf Romawi yang mulai digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Walaupun masih sangat terbatas, daftar kata yang disusun oleh Tiga Veta adalah sebagai contoh pertama bagi bahasa Melayu yang ditulis dalam huruf Latin. Berikut adalah contoh-contoh yang dikutip dari daftar Tiga Veta sebagai dikatakan di atas. Sebenarnya, ejaan sebagaimana yang digunakan oleh Tiga Veta ini berubah dapat disebut dengan ejaan Latin untuk bahasa Melayu, karena penulisannya ini itu berdasarkan pendengaran dan tangkapan Tiga Veta terhadap ucapan orang Melayu, lalu menuliskannya dalam ejaan huruf Latin menurut ejaan Italia. Begitu juga kata-kata Melayu susunan De Hoffmann dan susunan Chester Wilson dan Sebastianus Janssen yang dituliskan dengan huruf Latin. Selanjutnya, Johannes Roman mengeluarkan pula God of the Earth, Berich van de Malekel di tahun 1653 yang dicetak pada tahun 1674. Frederick De Hoffmann, Chester Wilson, serta Sebastianus Janssen dan Johannes Roman adalah orang-orang Belanda. Mereka menuliskan kata-kata Melayu tersebut dalam ejaan bahasa Belanda pada masa itu. Sebagai contoh, seperti kata haji jadi haji, kata keluar jadi keluar, serta kata malu jadi malu. Tulisan Latin untuk bahasa Melayu oleh De Hoffmann serta Chester Wilson dan Sebastianus Janssen belum dapat ditemukan oleh penulis secara naskahnya tidak ada di perpustakaan nasional. Ejaan bahasa Indonesia dalam bahasa Latin kini sampai lebih kurang 3 abad barulah mendapat perhatian untuk bangsa, yaitu dengan adanya usaha penetapan ejaan yang dilakukan oleh PH Oxford. Pada waktu itu terangkat sekali kebetulan akan penelitian ejaan bahasa Melayu dalam Latin. Belum ada kesatuan dengan ejaan atau ortografi bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia pada waktu itu. Bahasa Melayu memang terdiri atas berbagai macam dialek, terutama di kota-kota pelabuhan atau kota pedagang. Kondisi keberagaman ini mula-mula tampaknya dipertahankan oleh penjajah yang melakukan bahasa dan bahasa Indonesia. Jadi keberagaman ejaan adalah suatu yang sulit untuk didirikan, entah untuk maksud yang baik, seperti untuk kelancaran komunikasi, ataupun maksud lainnya untuk kemudian dunia, budaya, dan agama. Oxford, pemerintah Belanda, menetapkan suatu sistem ejaan yang baru bagi bahasa Melayu, seperti tercantum dalam kitab pribadi Melayu. Sebelum itu yaitu dalam masa sebelum kedatangan Indonesia di tahun 1914 sampai 1921, bahasa Melayu telah diberi dalam kitab dan menurut Ombudsman menyebut karena belum dipelajari. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan pada tahun 1947, namun tidak ada reaksi yang besar yang bersifat menolak. Hal ini mungkin oleh situasi revolusi
melawan penjajahan Belanda. Waktu perubahan ejaan ini ditetapkan, semua rakyat Indonesia sedang berjuang melawan kembalinya penjajahan Belanda. Penggunaan ejaan 1947 ini yang lebih dikenal sebagai ejaan Suewandi atau ejaan Republik sebenarnya memancing pula reaksi yang muncul kemudian, yaitu setelah pemulihan kedaulatan pada 1949, reaksi ini kemudian melahirkan ide untuk mengadakan perubahan lagi dengan berbagai pertimbangan mengenai sejumlah kecurangan. Ide itu baru muncul dalam nyata dan Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan di tahun 1957. Waktu itu, Menteri Pendidikan Kebudayaan ialah Mr. Muhammad Yamin. Dalam kongres itu dihasilkan keputusan mengenai ejaan buat majalah Bahasa dan Kesusastraan Seri Khusus nomor 9 di tahun 1972. Keputusan kongres itu ditindaklanjuti oleh suatu panitia ejaan yang diangkat oleh pemerintah. Panitia itu menyelesaikan tugasnya pada tahun 1997. Hasil pekerjaan panitia itu ialah berupa konsep sistem ejaan yang disebut ejaan pembaharuan. Ketuanya ialah Wijono yang pada waktu itu menjabat sebagai dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Perubahan yang menonjol dalam konsep ini ialah adanya beberapa huruf baru yang jelas tidak praktis. Sebagaimana diketahui konsep tersebut tidak dapat dilaksanakan karena timbulnya perkembangan baru yang mempengaruhi perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan selanjutnya ialah diskusinya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang masing-masing diwakili Perdana Menteri Haji Juanda Kartawijaya dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Abdul Razak bin Dato Hussein. Sebagai panitia perjanjian ini dibentuk panitia bersama Indonesia Melayu yang kemudian menghasilkan suatu konsep ejaan bersama yang diberi nama Ejaan Melindo, Ejaan Melayu Indonesia. Panitia ejaan ini diketahui oleh Selamat Mudana Indonesia dan Syed Nasir bin Ismail Persekutuan Tanah Melayu. Kedua pemerintah sepakat untuk meresmikan ejaan Melindo selambat-lambatnya bulan Januari 1962. Namun, seperti kita ketahui pula, pekan ini tidak dapat terwujud karena adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun kemudian. Setelah beberapa konflik yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia, akhirnya pihak Malaysia menerima konsep LBK dalam sebuah perundingan di Kuala Lumpur antara tim ahli bahasa kopi dan Nyonya S.R. Mulyadi sebagai ketua perutusan Indonesia dan ketua jawatan Persatuan Bahasa Malaysia, dan Nasir bin Ismail sebagai ketua perutusan Malaysia. Dengan ditolaknya pekerjaan ini yang diterimanya pekerjaan lewat tahap bila usaha kemungkinan daerah Indonesia untuk LBK yang 4 dibahas dalam seminar baru mereka di puncak di tahun 1992 akhirnya menjadi konsep bersama Indonesia Malaysia. Sejak itu mulai lagi usaha yang lebih pasti untuk memasyarakatkan sistem ejaan yang baru yang disebut ejaan yang disempurnakan atau PJJ. Sebenarnya analog dengan nama ejaan One of President dan ejaan Suewandi, PJJ dapat disebut ejaan Mansuri karena Mansurilah yang dengan sepenuh tenaga sampai akhirnya diberikan ya pada tahun 2009 diterbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEBI yang menyempurnakan EYD. UEBI merupakan revisi dari EYD dengan tujuan untuk menyelaraskan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih konsisten dan sesuai dengan perkembangan bahasa yang lebih modern. Beberapa pembaruan dalam UEBI antara lain
Satu, menggunakan tanda baca yang lebih ketat. Yang kedua, meningkatkan kesesuaian antara tulisan dan pengucapan dalam kata-kata serapan. Dan yang ketiga, penyesuaian dalam pembaruan dalam penggunaan kata serapan dan tumbuhan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, POB juga lebih memfokuskan pada penerapan ejaan dalam berbagai konteks kehidupan modern, termasuk dunia digital, agar bahasa Indonesia dapat tetap relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Beberapa perubahan utama dalam PWD adalah: satu, penggunaan huruf F untuk menggantikan huruf Z dalam kata-kata serapan yang berasal dari bahasa asing seperti sistem dan seluler. Yang kedua, menggunakan tanda bahasa dan aturan kata bahasa yang lebih jelas dan terstruktur. Dan yang ketiga, menyederhanakan beberapa aturan penulisan untuk memudahkan penggunaannya oleh masyarakat luas. PJJ mulai diterima secara resmi dan digunakan dalam pendidikan serta berbagai bidang lainnya seperti media massa dan informasi. Lalu, untuk saat ini, penggunaan ejaan yang benar dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEI masih menjadi perhatian utama di bidang pendidikan dan media. Beberapa tantangan muncul akibat pengaruh bahasa asing, terutama dalam media digital dan media sosial, di mana bahasa sering mengalami perubahan cepat dan fleksibel. Namun, meskipun adanya perubahan dalam gaya bahasa dan penerapan ejaan, PUEI tetap menjadi pedoman yang harus diikuti dalam komunikasi dan pendidikan. Nah, jadi ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perubahan demi membentuk sistem penulisan yang sederhana dan seragam agar mudah dipahami oleh semua orang di Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam. Ejaan yang dipakai sekarang adalah hasil dari perbaikan yang terjadi sejak zaman penjajahan sampai setelah kemerdekaan. Tujuannya adalah agar komunikasi dan penyebar ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah. Sekian pembahasan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.